Halo teman-teman, kembali lagi di DevOps Dunia Nyata. Kali ini kita lanjutkan ke bahasan Google Cloud mengenai Compute Engine. Nah, Compute Engine di Google Cloud kita sering mengenalnya sebagai Virtual Machine atau Instance atau VPS, gitu ya. Nah, apa itu virtual machine atau instance? Virtual machine atau VMs itu sebenarnya adalah komputer server virtual, ya. Kita lebih mengenalnya dengan istilah VPS mungkin ya, atau virtual private server. Nah, VPS di dunia cloud itu lebih dikenal dengan istilah instance ya, teman-teman ya. Jadi, mulai sekarang saya akan menggunakan istilah instance untuk menyebutkan virtual machine atau menyebutkan server di Google Cloud. Gitu ya. Contohnya kita punya satu server gitu ya, atau satu instance. Nah, setiap server itu kan biasanya punya speknya masing-masing ya. Misalkan saya punya server atau instance atau VM gitu ya di Google Cloud. CPU-nya 1 core, RAM-nya 2 GB, hard disk atau disknya 20 GB gitu ya. Dan tentunya punya IP public dan IP private gitu ya. Nah, instance ini misalkan OS-nya adalah Ubuntu, kemudian di dalamnya saya install Apache, PHP, dan MySQL gitu ya. Apache sebagai web server, PHP sebagai programming language-nya gitu ya. Kemudian MySQL sebagai database service-nya. Nah, di Google Cloud Instance nanti kita akan menemui istilah-istilah seperti image, snapshot, atau cloning gitu ya. Nah, apa itu instance image? Instance image itu semacam template mesin dan OS gitu ya, yang disediakan oleh GCP. Contohnya, kita mau running Ubuntu server gitu ya. Google Cloud sudah menyediakan instance image-nya berupa Ubuntu versi sekian gitu ya. Kemudian snapshot instance apa itu? Snapshot itu lebih dikenal dengan istilah backup gitu ya. Kalau di kita sebutannya backup gitu ya, maka di Google Cloud atau di level instance atau di level VM gitu ya, kita melakukan snapshot biasanya untuk membackup seluruh server tersebut gitu ya. Jadi ketika nanti servernya mengalami kegagalan gitu ya atau mengalami error, maka kita bisa launch atau kita bisa jalankan server baru dari hasil snapshot yang sudah kita buat. Kemudian ada istilah cloning ya. Cloning ya membuat clone atau copy dari instance tersebut. Oke, kita akan demo. Demo kali ini kita akan membuat instance dari image yang sudah disediakan oleh Google Cloud Platform atau GCP ya. Kemudian kita akan coba membuat snapshot dan kita akan coba merestore gitu ya. Kemudian terakhir kita akan melakukan clone instance. Untuk membuat instance kita bisa masuk ke menu Compute Engine gitu ya. Ini bisa diklik langsung. Nah, untuk membuat instance kita bisa klik Create Instance. Oke, di sini kita akan memberi nama instance-nya gitu ya. Contoh, kita mau buat instance yang isinya web server, webwoles.com gitu ya. Nah, nggak bisa pakai tanda titik. Jadi kita bikin saja namanya webwoles gitu ya, nama instance-nya. Nah, di sini kita pilih regionnya bahwa server ini akan diinstal atau dideploy di region yang mana, gitu ya. Nah, karena kita paling dekat dengan Jakarta, atau teman-teman bisa sesuaikan di mana audiens dari server ini. Contoh, saya punya klien di Amerika gitu ya. Nah, karena klien saya di Amerika, maka tentunya tidak optimal kalau kita membuat server di Jakarta. Kita harus bikin server di region terdekat dengan klien kita gitu ya. Itu salah satu contoh skenario.
Nah, dalam skenario ini contohnya saya ingin membuat website yang kliennya atau audiensnya dari Jakarta misalkan. Ya, maka saya harus bikin server di Jakarta. Nah, ini teman-teman silakan sesuaikan aja ya. Nah, kemudian di zonanya bebas, teman-teman bisa pilih zona yang mana aja ya, nggak ada kriteria tertentu ya. Contoh saya mau buat di zona B aja deh ya. Kemudian di sini ada machine configuration. Nah, ini konfigurasi mengenai servernya gitu ya. Nah, saya mau yang general purpose aja gitu. Atau teman-teman bisa pakai yang lain gitu ya. Nah, kali ini saya bikin di general purpose aja. Nah, by default dia E2 gitu ya, tapi sebagai hanya untuk demo gitu ya, saya akan pilih instance tipe N1. Nah, ke bawah lagi ada tipe instance-nya ya. Tipe instance-nya apa? Saya mau yang paling murah aja deh, karena ini hanya sebagai demo gitu ya. Saya pilih instance F1 Micro yang punya 1 core CPU dan 614 MB RAM atau memori. Nah, di kanan sini teman-teman bisa lihat nih estimasi biaya per bulannya kira-kira sekian ya. Nah, di sini ada advanced configuration, silakan teman-teman sesuaikan aja. Ini saya rasa opsional gitu ya. Nah, di sini yang penting nih teman-teman, boot disk-nya. Kita akan atur ini. By default, dia akan menjalankan instance dengan sistem operasi Debian 11 nih. Gitu ya. Kita juga bisa ganti, misalkan teman-teman mau launch atau jalankan instance tipenya operating sistemnya Ubuntu gitu ya. Teman-teman bebas pilih di sini. Gitu ya. Silahkan dipilih ada tipe instance-nya, saya mau jalankan server Ubuntu gitu ya. Nah, Ubuntu versi berapa gitu. Saya mau Ubuntu versi 20.04 aja deh gitu ya. Nah, di sini disknya nih, boot disknya mau apa gitu ya. Ada balance persistent disk dan lain-lain. Nah, kalau untuk production saya sarankan pilih yang SSD gitu ya, karena lebih cepat gitu. Karena ini demo, saya tidak terlalu bermasalah dengan disk ini ya. Saya pilih balance saja. Kemudian, nah ini disknya ukurannya berapa gitu ya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan servernya. Kali ini saya tidak masalah gitu ya dengan ukuran 10 GB ini, 10 GB gitu ya disknya. Kemudian di sini ada eh, ketentuan lebih lanjut yang ini sebenarnya opsional ya. Oke, setelah selesai kita bisa select teman-teman. Nah, maka di sini udah ganti tuh. Yang tadinya Debian sekarang Ubuntu. Ya. Oke. Di sini allow default nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini ada firewall. Nah, firewall ini kita juga akan bikin sesi tersendiri mengenai firewall ya. Karena di sini contohnya saya akan mengizinkan HTTP dan HTTPS traffic gitu ya. Karena ini saya akan install web server gitu ya, website. Maka saya allow HTTP traffic dan HTTPS traffic ya. Nah, di sini teman-teman ada bagian juga opsional, ini bisa di uh, custom ya dan sebagainya gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup, kita akan bikin di sini. Nah, ini instance-nya sedang dalam proses pembuatan gitu ya. Kita akan tunggu beberapa saat sampai instance ini selesai dibuat. Nah, ini instance-nya sudah selesai dibuat ya teman-teman ya. Nah, di sini dia punya internal IP atau private IP dan punya external IP atau public IP gitu ya. Kita bisa juga tes public IP-nya nih dari browser. Nah, karena ini instance baru gitu ya, belum ada web servernya, maka public IP-nya pun belum bisa diakses.
Nah, kita akan coba SSH ke dalam gitu ya. Kita akan coba install Apache Web Server. Oke, ini kita sudah ada di dalam SSH. Nah, ini saya akan coba install web server atau Apache gitu ya. Saya akan coba update dulu. Update sudah selesai, saya akan coba install web server Apache. Tekan yes ya. Oke, Apache-nya sudah terinstall, harusnya sekarang instance ini sudah bisa diakses melalui IP public. Coba kita akses ya. Kita coba buka IP-nya. Copy. Di sini sudah bisa diakses melalui IP public. Artinya server kita sudah tersedia dan sudah bisa diakses. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah membuat instance. Nah, saat ini kita akan coba membuat snapshot, kemudian akan merestore instance yang sudah kita buat dari snapshot. Oke, langsung saja ya. Nah, ini adalah instance yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga sudah bisa diakses. Nah, kita akan buat snapshot dari sini, teman-teman. Kita masuk ke bagian sini, teman-teman. Di menu sebelah kiri ada yang namanya snapshot. Kita akan buat snapshot ya, teman-teman ya. Create snapshot. Kemudian snapshotnya saya kasih nama snapshot hari ini. Snapshot web. Kemudian format tanggal misalkan 11/6 ya. Deskripsinya opsional. Nah, source disk-nya saya buat dari source-nya si instance tadi. Di sini sudah tersedia gitu ya, tinggal pilih aja. Nah, snapshot-nya type-nya snapshot. Kemudian snapshot tersebut sebenarnya bisa kita pilih multi region gitu ya, atau regional di satu region saja. Nah, kali ini saya hanya bikin di satu region saja gitu ya. Kita bisa tambahkan label juga di sini ya. Opsional. Kemudian kita tinggal bikin create snapshot. Nah, ini snapshotnya sudah selesai. Nah, kita coba buat skenario gitu ya. Tadi kan webnya sudah bisa diakses gitu ya. Nah, kita akan coba buat skenario. Misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan server kita gitu ya. Amit-amit misalkan server kita kena hack gitu ya. Nah, kita coba skenariokan itu. Contohnya websitenya kena hack gitu ya. Saya akan coba edit ini gitu ya. Saya akan coba edit. Nah, setelah kena hack nanti saya akan coba restore dari snapshot yang sudah kita buat gitu ya. Nah, ini contoh saya buat skenario misalkan websitenya kena hack gitu ya. Saya coba edit, membuat skenario bahwa website ini misalkan dihack gitu ya. Oke, coba kita save ya. Nah, misalkan website kita kena hack oleh orang yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, tentunya kita pasti panik gimana cara mengembalikan website kita ke keadaan semula. Nah, karena kita tadi sudah membuat snapshot, maka kita bisa restore website kita dari snapshot yang tadi, gitu ya.
Nah, makanya disarankan buat teman-teman ya untuk membuat snapshot otomatis minimal sehari sekali ketika punya instance di Google Cloud gitu ya. Jadi amit-amit kenapa-napa gitu, kita bisa rollback atau kembali ke keadaan snapshot terakhir gitu ya. Nah, ini website kita contohnya udah kena hack gitu ya. Ini kan udah kena hack nih ya. Nah, saya akan coba mengembalikan instance ke keadaan semula. Kita ke bagian snapshot gitu ya. Nah, dari hasil snapshot ini, kita klik gitu ya. Nah, hasil snapshot ini kita bisa jadikan instance baru dari snapshot yang sudah kita buat gitu ya. Artinya kita akan membuat clone atau copy dari instance yang berasal dari snapshot yang sudah kita buat. Nah, ini contoh snapshot terakhir gitu ya, sebelum instance kita dihack. Nah, kita bisa bikin instance baru atau clone instance dari sini, dari keadaan di mana instance kita sebelum dihack gitu ya. Maka kita bisa bikin create instance nih. Nah, ini kita nama instance barunya misalkan ya. Kita kasih nama web new misalkan ya, karena ini instance baru yang dibuat dari snapshot sebelumnya. Kita akan launch lagi di Jakarta begitu ya. Zones-nya juga di zone yang sama. Kemudian saya pilih ke yang sebelumnya, spesifikasi yang sama dengan sebelumnya gitu ya. Nah, di sini ada informasi nih, snapshot, bahwa instance ini atau boot disk-nya dibuat dari snapshot yang sudah kita buat tadi gitu ya. Nah, ini juga di allow gitu ya. Kita create, kita tunggu sampai selesai gitu ya. Nah, ini sudah jadi clone instance dari snapshot yang sudah kita buat. Oke, coba kita akses IP-nya ya teman-teman ya. Ini coba kita copy ini, kita continue to site. Nah, ini kembali lagi ke posisi sebelumnya ya, dimana instance yang sebelumnya, instance yang ini ya, ini sudah kena hack, tapi kita bikin instance baru dari snapshot yang di posisi sebelumnya. Jadi begitu ya teman-teman ya, cara membuat snapshot dan restore instance. Oke, kita lanjut lagi di tutorial selanjutnya.